Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, yaitu bab 5 hukum pidana lanjutan. Bahasan pertama itu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macamnya itu yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut, yang kedua ada delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut, yang pertama yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, dan dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dan yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduannya, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduannya yaitu setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan yang kedua ada nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilahnya nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasarnya atau rasio dari azas ini adalah A. Untuk menjaga martabat dan wibawa pengadilan. Yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Dan yang ketiga ada matinya terdakwa. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana. Lalu ada alasan atau dasar mempertimbangkan waktu daluarsa, yaitu tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus dilamar dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukum. Dan yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk mempunyai barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk ditemukan karena hilang atau rusak. Dan yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Lalu ada penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu. Tenggang daluarsa, apabila penundaan dicabut maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Lalu yang kelima ada penyelesaian di luar beracara. Hal ini berlaku untuk perkara pelanggaran, yaitu A. terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, pengisian benda harus bayar. Yang ketiga, perlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang, dan seterusnya. Yang kedua ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Ada dalam KUHP matinya terpidana, yaitu pasal 83, daluarsa pada pasal 84 dan 85. Dua KUHP yaitu amnesti dan gerasi. Akibat hukum dari adanya gerasi, yaitu Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukum seluruhnya. Dan yang ketiga ada pemilih. Presiden mengadakan perubahan hukuman berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.